Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan senyuman, jangan malas, harus semangat. Cheer up and let's go, 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 go. Kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, Ibu minta kepada anak Ibu siapa tadi yang berangkatnya lebih awal dibanding dengan kawan-kawannya. Tony, iya. Berangkat jam berapa, sayang? Oh ya, sebelum lonceng berbunyi. Nah, Ibu minta kepada Tony untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Nah, mengapa Ibu meminta kepada salah satu teman Ananda untuk memimpin doanya? Nah, karena Ibu akan mengajarkan kepada Ananda semuanya bagaimana sikap disiplin. Nah, kita harus mengutamakan sikap disiplin. Jika kita disiplin sejak dini, maka kita akan terbiasa disiplin dari kecil atau dari dini sampai dewasa nanti. Nah, itu adalah salah satu sikap yang baik untuk menggapai cita-cita kita. Nah, sekarang Ibu minta kepada anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kepada anak Ibu untuk berdiri dan bertepuk tangan sambil bernyanyi bersama-sama ya. Kita mulai. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju,
sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme itu terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, coba dibuka bukunya. Baik, kita buka buku anak ibu, yaitu kita buka buku tema 5 tentang pengalamanku. Nah, sebelum kita belajar tentang pengalaman ini, ibu mau bertanya kepada anak ibu. Pada masa kecil, anak ibu pasti semuanya punya pengalaman. Nah, entah itu pengalaman ketika anak ibu belajar menaik sepeda, pengalaman ketika berlibur ke rumah nenek, ke rumah kakek. Nah, pasti semuanya memiliki pengalaman. Oke, selanjutnya kita buka tema 5 tentang pengalamanku. Nah, ibu mau bertanya. Pada buku tersebut itu terdapat sebuah judul apa? Ya, tentang pengalaman masa kecil. Nah, siapa yang di sini tidak memiliki pengalaman masa kecil? Nah, semuanya pasti memiliki pengalaman pada masa kecilnya. Oke. Judulnya tentang pengalaman masa kecil. Nah, kira-kira nih buku tersebut itu menceritakan tentang apa? Oke, tentang pengalaman. Nah, pernah tidak Ananda sekalian membaca buku tentang pengalaman? Oke, pernah ya sebelumnya, entah itu pada buku dongeng atau buku cerita lainnya. Oke, selanjutnya kita amati pada buku tema 5 pengalaman masa kecil. Nah, pada buku tersebut terdapat lagu Bunda Piara. Nah, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu yang terdapat pada buku tersebut dengan cara kita bertepuk tangan, bernyanyi bersama sambil berdiri? Gimana? Setuju? Oke. Jika Ananda setuju, mari kita bernyanyi bersama-sama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku
Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu. Pernah tidak sebelumnya Ananda semuanya mendengarkan lagu Bunda Piara? Pernah ya, karena ini lagu sering didengar entah itu di televisi atau ketika menghidupkan musik di telepon. Karena ini adalah lagu anak-anak. Nah, oke, selanjutnya kita buka kembali buku tema kita. Nah, di sini terdapat teks bacaan lagu Burung Kakak Tua. Nah, ketika kita menyanyikan lagu Burung Kakak Tua ini, ibu minta kepada anak ibu agar menyanyinya mengikuti tempo lagu. Nah, apa itu tempo lagu? Tempo lagu itu yaitu cepat lambatnya nada ya. Jadi kita menyanyikan sesuai dengan cepat lambatnya nada. Kalau misalkan nadanya cepat, kita menyanyinya harus dengan cepat. Jika nadanya lambat, kita pun menyanyinya harus dengan lambat. Nah, oke, kita coba menyanyikan lagu Burung Kakak Tua sesuai dengan tempo cepat dan lambatnya. Oke, kita mulai untuk bernyanyi. 1, 2, 3. Burung Kakak Tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung la la la. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung la la la. Trek dung, trek dung la la la. Burung kakak Nah, oke, sekarang ibu mau menanyakan kepada Ananda semuanya. Setelah kita menyanyikan lagu Burung Kakak Tua dengan tempo yang benar, cepat dan lambatnya bagaimana? Enak kan didengar? Enak. Tapi kalau kita menyanyikan
menyanyikan dengan tempo dan nadanya itu asal-asalan aja, jadi nggak enak didengar. Jadi apaan ini, suaranya kan jadi nggak merdu, nggak indah untuk didengar ya. Jadi cuman seperti orang membaca aja, seperti orang berbicara. Nah, sedangkan orang berbicara saja itu mempunyai tempo tinggi rendahnya. Nah, misalkan kita sedang seperti ibu nih, ibu lagi menerangkan di depan. Nah, jika ibu menerangkan dengan nada tinggi, berarti ibu sedang marah ya. Tetapi kalau ibu menerangkan dengan nada yang sedang-sedang saja, berarti ibu sedang menerangkan kepada ananda semuanya. Jadi kita harus bisa membedakan tempo tinggi rendahnya nada. Nah, sekarang ibu mau memberikan kepada ananda semua pendapat ananda semua tentang setelah kita menyanyikan lagu burung Garuda, lagu burung kakak tua ini. Bagaimana pendapatnya? Oke, merdu didengar. Iya, kalau kita menyanyikan dengan tempo yang benar, itu suaranya akan lebih merdu untuk didengarkan. Nah, sekarang ibu mau membagi ananda beberapa kelompok. Nah, di sini ibu mempunyai beberapa kertas gulungan. Nah, ini contoh dari kertas gulungan. Nah, setelah ibu membagi beberapa kelompok, ibu minta kepada perwakilan kelompok untuk mengambil kertas yang ada di gulungan ini. Ayo, perwakilan kelompok diambil ya. Oke, perwakilan kelompok satu-satu sudah mengambil kertas gulungannya. Nah, di dalam gulungan itu nanti terdapat ada satu regu kelompok menyanyikan dengan tempo lambat dan ada regu kelompok menyanyikan dengan tempo cepat. Nah, jadi di sini ibu meminta kelompok yang tidak sedang menyanyikan itu untuk dapat menilai kelompok lainnya. Jadi saling menilai. Nah, apakah sesuai atau tidak cepat atau lambatnya tempo itu ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita berikan kertas gulungan, ayo kelompok mana yang dapat gulungan dengan tempo cepat? Oke. Nah, kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 dapat tempo cepat. Oke, jadi kelompok 1 disimak oleh kelompok 3 karena kelompok 3 mendapat tempo lambat. Nah, sebaliknya. Jadi kelompok 3 disimak oleh kelompok 1 sesuai atau tidak. Nah, nanti ketika kelompok yang sesuai menyanyikannya dengan tempo yang didapat pada kertas gulungan tadi, itu akan ibu berikan A+ sebagai apresiasi untuk ananda bahwa menyanyikannya dengan sungguh-sungguh atau sesuai dengan temponya. Tetapi jika yang ada yang menyanyikan tidak sesuai dengan tempo, di kertas dapatnya tempo lambat tetapi menyanyikannya dengan tempo cepat. Nah, itu tidak dapat apresiasi ya. Tetapi yang menyanyikannya sesuai dengan kertas yang digulung, jika dia dapatnya tempo cepat, dia menyanyikan dengan tempo cepat, nah dia akan mendapatkan apresiasi, ibu akan menambah nilainya 5. Nah, jadi apresiasi untuk kelompok yang menyanyikannya dengan benar akan ibu tambah nilainya sebagai nilai apresiasi dari ibu. Oke? Nah, sudah kita mulai ya. Nah, setelah kita sudah melakukan penilaian, kelompok lain menilai kelompok lain. Nah, ibu sekarang memberikan apresiasi bahwa kelompok 3 sudah menyanyikan dengan tepat. Jadi nilai kelompok 3 ibu masing-masing ibu tambah 5. Oke? Nah, setelah itu kita buka buku kita halaman selanjutnya, di mana di sini terdapat buku cerita yang menceritakan tentang Siti. Siti adalah anak yang rajin. Setiap pagi Siti selalu membantu orang tuanya di rumah.
Setiap bangun tidur, Siti selalu membersihkan tempat tidurnya. Tidak lupa Siti pun menyapu halaman. Nah, pada cerita yang Ibu baca tadi itu merupakan contoh sikap apa? Ya, sikap rajin. Nah, bahwa dapat Ananda ketahui, rajin merupakan suatu sikap yang baik dan terpuji. Kalau kita rajin, itu akan pangkal pandai. Nah, contoh untuk Ananda, kita harus rajin dalam hal apa? Nah, kita harus rajin belajar. Mengapa kita harus rajin belajar? Karena agar pandai. Nah, di sini pasti Ananda semuanya memiliki cita-cita. Nah, bagaimana agar cita-cita Ananda semuanya dapat tercapai? Yaitu dengan cara Ananda rajin belajar, berdoa, dan berusaha. Nah, kalau kita bermalas-malas saja, ya tidak akan tercapai cita-citanya. Semua hanya akan menjadi angan-angan, hanya akan menjadi impian saja. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu dengan cara kita rajin belajar, berusaha, serta berdoa. Nah, jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktunya. Oke, kita buka pada buku kita selanjutnya. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan kartu bergambar kepada Ananda. Nah, ini adalah merupakan kartu bergambar. Nah, jadi masing-masing kartu bergambar ini masih dalam bentuk kelompok ya. Jadi masing-masing di kartu bergambar ini sengaja tidak Ibu perlihatkan karena di dalam kartu bergambar ini nantinya akan ada gambar. Nah, gambar apa yang akan Ananda dapatkan nanti? Oke. Nah, sekarang perwakilan kelompok untuk dapat mengambil kartu bergambar ya, masing-masing. Tidak boleh dilihat dulu, oke yuk. Oke, sudah mengambil kartu bergambarnya masing-masing. Oke, kelompok 1, Ibu tanya kepada kelompok 1 dapat kartu bergambar apa? Gambar bintang. Kelompok 2, rantai. Kelompok 3, pohon beringin. Kelompok 4, kepala banteng. Kelompok 5, padi dan kapas. Nah, Ibu mau bertanya, itu semua merupakan apa? Kenapa Ananda semuanya dapatnya? Ada yang dapat gambar bintang, ada yang dapat gambar rantai, pohon beringin, dan kepala banteng, terus padi dan kapas. Itu merupakan gambar apa, Ananda? Ayo, siapa yang bisa? Nah, iya, itu merupakan Pancasila, simbol-simbol dari Pancasila ada 5. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan kepada Ananda semuanya untuk mengamati gambar yang ada di depan. Nah, ini merupakan gambar apa? Oh, sorry, gambarnya di sini ya. Di sini. Ya, gambar yang ada di papan tulis ini merupakan gambar apa? Ya, gambar burung Garuda. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Ananda semuanya. Pada burung Garuda Pancasila ini ya terdapat berapa sila dalam Pancasila? Ya, 5 sesuai dengan gambar kartu bergambar yang telah Ibu berikan ya. Jadi ada 5. Nah, Ibu mau bertanya kepada Ananda semuanya, apakah anak Ibu semua ini sudah hafal Pancasila? Oke, nah jika sudah hafal, sila pertama Ibu mau tahu, mau dengar apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, benar sekali. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini sila keberapa? Yaitu sila kedua. Nah, oke. Setelah kita mempelajari pelajaran kita pada siang hari ini, kita telah belajar apa saja, nah Ibu? Kita telah belajar tempo cepat, tempo lambat, kita telah belajar sikap rajin, kita telah membaca, bercerita, mengambil kesimpulan, lalu setelah itu kita
telah belajar tentang Pancasila serta artinya. Nah, apakah sampai di sini anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, silahkan Tony untuk memimpin doanya kembali ya. Oke, berdoa selesai. Oke, kita sudahi pelajaran kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.